Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Apakah Anda ingin melihat Allah dengan mata zohir seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa? Ini jawabannya. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Ada 3 pendapat menurut banyak ulama mengenai masalah melihat Tuhan ini. Yaitu yang pertama, Allah tidak dapat dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Pendapat yang demikian ini terutama diwakili oleh satu golongan yang ada dalam golongan teologi atau disebut ilmu kalam, yaitu golongan Mu'tazilah. Golongan ini menandaskan bahwa Tuhan tak akan pernah mungkin bisa dilihat. Ketidakbisaan Tuhan dilihat oleh manusia baik kelak di akhirat apalagi di dunia. Golongan ini memberikan satu alasan bahwa selagi manusia itu masih dalam lingkaran keihsanan, tidak akan pernah mungkin untuk melihat satu zat yang laisa kamitslihi syai'un. Golongan ini selalu beralasan pada firman Allah sendiri yang menyatakan sebagai berikut, yang artinya dalam Quran surah Al-An'am ayat 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Selalu ayat tersebut dijadikan sebagai argumentasi untuk memperkuat pendapat bagi kaum Mu'tazilah. Dan tanpa melihat lagi atau mengkaji dan membanding-bandingkan dengan ayat lain yang menerangkan kebalikannya. Mungkin masalah melihat Tuhan ini terlalu irasional bagi mereka yang sejak semula memang selalu mengandalkan akal. Sehingga mereka pun selalu meyakini bahwa mustahil Allah itu dapat dilihat oleh manusia di akhirat kelak, apalagi di dunia. Ada satu sindiran yang disampaikan oleh Syekh Allamah Al-Qari menanggapi pendapat kaum Mu'tazilah sebagai berikut. Orang mukmin melihat Tuhannya tanpa bentuk, tanpa umpama. Nikmat lain tiada arti dibanding melihat ilahi Rabbi. Kaum Mu'tazilah yang rugi 1000 rugi. Nah, adapun pendapat yang kedua, ini yang menyatakan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat. Satu pendapat yang menyatakan bahwa Allah bisa dilihat kelak di akhirat adalah berdasarkan ayat dan hadis-hadis sebagai berikut. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu, mereka pada melihat Tuhannya. Dalam sebuah hadis diterangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya orang-orang atau para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa melihat Tuhan kita pada hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Sulitkah kamu melihat bulan di malam bulan purnama?" Para sahabat berkata, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah berkata lagi, "Apakah kamu sulit melihat matahari di waktu tanpa awan? Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan seperti itu." Dalam sebuah riwayat yang lain, yaitu dari Imam Turmuzi dari Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kedudukan surga yang paling rendah adalah penghuni surga yang melihat surganya, istrinya, pembantunya dan pelaminannya dari jarak perjalanan 1000 tahun. Dan penghuni surga yang paling tinggi di antara mereka adalah yang melihat Allah setiap pagi dan petang." Kemudian Rasulullah SAW membaca, wajah-wajah di hari itu penuh keceriaan memandang Tuhannya. Dan ini adalah pendapat yang ketiga, yaitu Allah dapat dilihat di dunia dan di akhirat.
Pendapat yang mengatakan bahwa Allah dapat dilihat di dunia maupun di akhirat pertama-tama menandaskan pada landasan ajaran Nabi tentang ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sabda Nabi tentang teori ihsan ini bila dilacak dari segi ilmu bahasa akan mempunyai pengertian sebagai berikut. Perkataan ka'anna sesungguhnya terdiri dari dua unsur kata, yaitu ka dan anna. Dalam teori bahasa, ka disebut harfut tamthil atau huruf yang berfungsi untuk kata perumpamaan. Sedangkan kata anna adalah huruf yang berfungsi untuk menguatkan litakid, yang dalam arti bahasa Indonesia diartikan dengan sungguh atau sesungguhnya. Dengan demikian, jika kata tersebut ka'anna digabung menjadi satu, maka akan berarti seperti sungguh-sungguh. Perkataan Nabi seperti sungguh-sungguh engkau melihatnya bukan menunjukkan arti hanya seakan-akan yang tidak punya kemungkinan untuk melihat, tapi sebaliknya perkataan itu malah menunjukkan kemungkinan bahwa Allah bisa dilihat. Hal yang senada pun ditegaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya yang berarti sesungguhnya sembahyang itu memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Selain ajaran tentang ihsan tersebut, argumentasi lain yang dijadikan sebagai landasan pendapat bahwa Allah itu dapat dilihat baik di dunia maupun di akhirat adalah pada masalah kisah Nabi Musa yang menginginkan melihat Tuhannya, di mana kisah tersebut telah diabadikan dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-A'raf ayat 143 yang artinya sebagai berikut. Dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, maka berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Tuhan berfirman, "Kamu tidak akan dapat melihatku, tetapi lihatlah bukit itu. Maka bila bukit itu tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhan tajalli atau menampakkan diri pada bukit itu, kejadian itu menjadikan bukit hancur dan Musa pun pingsan. Setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu dan aku orang yang pertama kali beriman atau percaya." Quran surah Al-A'raf ayat 143. Kisah tentang permintaan Nabi Musa untuk bisa melihat Tuhannya sebagaimana diabadikan dalam ayat tersebut, bila diteliti lebih mendalam sesungguhnya mempunyai kesamaan dengan kasus cerita yang dialami Nabi Ibrahim ketika memohon kepada Tuhannya untuk berkenan diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan seseorang yang sudah mati. Menanggapi permintaan Ibrahim tersebut, Allah menjawab dengan satu perkataan, "Afalam tu'min?" Apakah kamu tidak percaya? Seakan-akan Allah ragu dengan keimanan dan kepercayaan Ibrahim bahwa Allah adalah zat yang maha segala-galanya, yang sanggup untuk menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati. Apa jawaban Ibrahim pada waktu itu adalah, "Lihat ma'inna qalbi," yang seakan-akan Ibrahim berkata, "Tidak Tuhanku, bukannya aku tidak beriman dan mempercayaimu, tetapi permintaan ini aku lakukan supaya lebih mantap keimanan dan kepercayaanku kepadamu." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim. Permintaan Nabi Ibrahim sesungguhnya mempunyai kesamaan dengan permintaan Musa. Jika Ibrahim meminta kepada Allah agar dia berkenan menunjukkan bagaimana cara menghidupkan orang mati, maka Musa meminta kepada Allah agar dia sudi menampakkan diri supaya Musa dapat melihatnya. Memang Allah tidak mengatakan afalam tu'min kepada Musa sebagaimana yang pernah dia firmankan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi Allah malah menyuruh Musa untuk melihat sebuah bukit.
Jika bukit tersebut masih tetap sedia kala, maka Musa akan dapat melihat kepadanya. Sama halnya dengan permintaan Nabi Ibrahim yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula pada permintaan Musa untuk bisa melihat Tuhannya. Dalam kisah Nabi Musa, memang dia tidak mengatakan lihat ma'inna qalbi, yang artinya Musa memohon kepada Allah untuk dapat melihat Tuhannya. Itu supaya Musa lebih mantap keimanan dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setelah kejadian itu, di mana Allah telah tajalli atau menampakkan diri kepada Musa yang menjadikan bukit hancur dan Musa sendiri pingsan, maka setelah dia sadar dari pingsannya, baru dia mengatakan, "Ana awwalul mu'minin." Saya orang pertama beriman. Beriman di sini mempunyai arti percaya. Percaya kepada apa? Yaitu percaya bahwa Allah itu benar-benar maujud dan Allah itu telah menampakkan dirinya, dan mempercayai bahwa Allah bisa dilihat. Sehubungan dengan masalah kisah Nabi Musa sebagaimana di atas, ada beberapa pendapat yang mencoba untuk memberikan penafsiran tentang hal itu, yang diantaranya adalah dari Qurtubi yang mengatakan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia adalah dapat diterima oleh akal. Kalau sekiranya tidak bisa, maka tentulah permintaan Musa alaihi salam untuk bisa melihat Tuhan adalah hal yang mustahil. Tidak mungkin seorang nabi tidak mengerti tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh bagi Allah. Bahkan seandainya Nabi Musa tidak meminta hal ini pun bisa terjadi dan bukan suatu hal yang mustahil. Dalam Al-Jami'ul Ahkamul Quran, selanjutnya Ibnu Qayyim pun berkata bahwa sesungguhnya permintaan Nabi Musa akan melihat Allah adalah menunjukkan atas kemungkinan. Karena sesungguhnya seseorang yang berakal, apalagi seorang nabi, tidak akan meminta hal-hal yang mustahil. Selain kedua pendapat tersebut, dalam kitab Kawashiful Jiliyah disebutkan sebagai berikut. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala Tuhan tajalli atau tampak nyata pada gunung itu, kejadian ini menjadikan gunung itu hancur. Maka apabila Allah bisa tajalli pada gunung, padahal gunung itu adalah benda padat, maka kenapa tak mungkin Allah tajalli pada rasul-rasulnya dan wali-walinya? Satu hal yang perlu ditandaskan di sini, sebelum satu argumentasi lagi disebutkan untuk mendukung pendapat yang menyatakan bahwa Allah dapat dilihat di dunia maupun di akhirat, adalah yang dimaksud dengan Allah dapat dilihat di sini adalah bukan dengan pandangan mata telanjang, tetapi dengan pandangan mata batin. Sebagaimana keterangan pada bab-bab yang terdahulu, sesungguhnya pandangan mata indera sangatlah terbatas, sehingga dengan demikian sudah tentu tak akan sanggup untuk bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mata batinlah yang mempunyai kesanggupan untuk bermusyahadah kepadanya. Dan hal ini adalah merupakan kesepakatan kebanyakan ulama tasawuf. Umumnya mereka berpendapat tentang mata batin ini sebagai berikut. Apabila ruhaniyah telah menguasai basiroh, maka mata indera akan berlawanan dengan mata batin. Mata indera tidak akan dapat melihat kecuali pengertian-pengertian yang hanya terlihat oleh mata batin. Dari keterangan di atas, ketika mata indera tidak mempunyai kesanggupan untuk menjangkau pandangannya, maka mata batinlah yang nanti mempunyai kesanggupan untuk menembusnya. Berhubungan dengan masalah mata batin ini pula, sebagian ulama tasawuf pun ada yang mempunyai pendapat bahwa dalam mimpi pun ternyata seseorang bisa bermusyahadah dengan Allah. Mengenai hal itu, terdapat satu keterangan dalam kitab Sirajut Talibin sebagai berikut. Adapun di dalam tidur, sepakat sebagian ulama sufi kemungkinan terjadi melihat Tuhan. Terlepas dari permasalahan dalam mimpi melihat Tuhan atau tidak, yang jelas satu argumentasi lagi yang perlu dikemukakan untuk memperkuat pendapat bahwa Allah dapat dilihat baik di dunia maupun di akhirat adalah pada kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi benar-benar melihat Allah. Sehingga seseorang sahabat yaitu Hasan bin Ali berani bersumpah sewaktu menerangkan hal itu.
Demikian pula dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas yang oleh Imam Nawawi diterangkan sebagai berikut. Kesimpulannya sesungguhnya rajih atau alasan yang paling kuat menurut sebagian besar ulama bahwa Rasulullah melihat Tuhannya dengan nyata atau mata pada malam Isra Mi'raj berdasarkan hadis Ibnu Abbas dan lain-lain. Dari beberapa argumentasi dan bukti-bukti baik dari Al-Quran maupun hadis dan pendapat ulama yang dijadikan sebagai landasan atas pendapat yang terakhir ini, Ibnu Taimiyah, seorang yang dikenal sebagai pembaharu Islam yang mengikuti aliran rasionalis yang juga banyak memberikan kritikan terhadap dunia tasawuf, memberikan satu kesimpulan dalam bentuk satu kaidah sebagai berikut. Dan dari persoalan tentang melihat, sesungguhnya tiap-tiap yang maujud itu sah dilihat. Berdasarkan satu kaidah tersebut dapat dijelaskan bahwa semua apa yang bersifat maujud atau ada sesungguhnya masih dapat dan sah untuk dilihat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah wajibul maujud ataukah wajib adanya, maka sudah barang tentu masih membuka kemungkinan untuk bisa dilihat. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga 3 pendapat besar dari ulama-ulama ini, baik itu dari Al-Quran dan hadis, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataukah hal-hal yang Anda pikirkan tentang melihat Tuhan. Dan terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dengan klik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.